Belajar bahasa Quran bagian 52. Allazi dan allati sebagai kata penghubung. Review kaidah bahasa sebelumnya. Fungsi kata kaifa. Kaifa adalah kata yang populer digunakan sebagai kata tanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut interrogative noun. Dalam bahasa Indonesia diartikan bagaimana. Dalam bahasa Inggris, how. Kaifa digunakan untuk menanyakan keadaan suatu perbuatan pada saat itu terjadi atau keadaan, kondisi sesuatu atau seseorang. Ini berarti bahwa kaifa digunakan dengan kata kerja dan juga kata benda. Untuk kalimat nominal menjadi subjek kalimat dan kata benda yang mengikutinya menjadi predikat. Contoh-contoh. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Kaifa sihhatuka? Bagaimana kesehatanmu? Kaifa usratuk? Bagaimana keadaan keluargamu? Kaifa tallamtal arabiyyah? Bagaimana kamu belajar bahasa Arab? Kaifa juga digunakan sebagai kata penghubung. Digunakan sebagai kata penghubung dalam makna bagaimana, sama dengan penggunaannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contoh-contoh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ana a'rafu kaifa taf'alu dzalika. Saya tahu bagaimana kau melakukannya. La ya'rafu kaifa halikul an. Dia belum tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Na'rafu kaifa nata'allamul lughatal arabiyyah bisuhulatik. Kami tahu bagaimana cara belajar bahasa Arab dengan mudah. Ayat Al-Quran Al-Fajr ayat 8 sampai dengan ayat 14. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allati lam yukhlaq mislaha fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa samudalladzi jabul sakhara fil bilad. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa fir'auna zil autad. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak. Alladzi tagu fil bilad, yang berbuat senang-wenang dalam negeri. Faksaru fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Fasabba alaihim rabbuka sawatal azab, karena itu Tuhan menimpakan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Pemaknaan secara lafaziyah. Allati yang, lam belum pernah, yukhlaq dibuat, misluha seperti itu, fi di, al-bilad di negeri. Allati lam yukhlaq mislaha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa dan samudah, kaum Samud, allazina yang jabu memotong as-sakhra batu-batu besar bilwad di lembah. Wa samudallazina jabul sakhra bilwad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa dan Fir'auna, kaum Fir'aun, zi memiliki al-autad pasak-pasak. Wa Fir'auna zil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak. Alladzina yang tagu berbuat sewenang-wenang, fi dalam al-balad dalam negeri. Alladzina tagu fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa'aktsaru, lalu berbuat banyak, fiha di dalam negeri,
al-fasad, kerusakan. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Fasabbah, maka menimpahkan, alaihim, kepada mereka, rabbuka, Tuhanmu, sauta, jemati, azab. Fasabba alaihim rabbuka sautul azab, karena itu Tuhan menimpahkan kepada mereka jemati asap. Inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, labil mirsad, benar-benar mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kosa kata. Mitsluha, akar kata mim tolam, digunakan 169 kali di Quran dalam 7 bentuk turunan. Kata kerja kelima, tamathala, mengasumsikan kemiripan. Kata benda ansal, yang terbaik di antaranya. Kata benda tamathil, patung. Kata benda mitsal, sama. Kata nominal matsal, contoh. Kata benda matslat, kuman serupa. Sebagai kata sifat mutslah, teladan. Jabu, akar kata jim waw ba, terdapat 43 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan. Kata kerja pertama, jabu, memahat. Kata kerja keempat, ujibat, menjawab atau merespon. Kata kerja ke-10, istajabah, jawaban atau respon. Kata benda jawab, jawaban. Partisip aktif, mujib, responsif, responden. Asyahra, akar kata swad ka ra, terdapat 3 kali di Quran dalam 2 bentuk turunan. Kata benda syahar, batu atau karang. Kata benda syahrat, batu atau karang. Al-autad, akar kata waw, ta, dal, digunakan 3 kali di Quran sebagai kata benda autad, bermakna pasak. Al-fasad, akar kata fasindal, digunakan 50 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan. Kata kerja pertama, fasadati, merusak. Kata kerja keempat, absadu, menyebabkan pelanggaran atau kejahatan. Kata benda fasad, kejahatan atau pelanggaran. Partisip aktif, mufsid, pelaku pelanggaran atau pelaku pengrusakan. Sauta, akar kata sin waw ta, hanya 1 kali digunakan dalam Quran sebagai kata benda sauta, bencana atau cambuk. Azabi, akar kata ain dalba, terdapat 373 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan. Kata kerja kedua, azabah, menghukum. Kata benda azab, hukuman. Kata benda azab, lezat, segar. Partisip aktif, muazib, yang menghukum. Partisip pasif, muazib, yang dihukum. Labil mirsad, akar kata ra, sad, dal, terdapat 6 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan. Kata nominal rasyad, menunggu atau penjaga. Kata benda mirsad, pengawasan. Kata benda marsad, tempat penyergapan. Kata benda irsad, sebagai stasiun. Kaidah bahasa. Allazi dan allati sebagai kata penghubung. Ulangan pendalaman. Kata penghubung atau kata sambung dalam bahasa Arab, allazi, untuk orang laki-laki dan bentuk jamaknya allazina. Ini berlaku pula untuk benda tak bernyawa. Terjemahan yang pas untuk kedua ini adalah yang untuk allazi dan orang-orang yang
untuk allazina. Untuk perempuan, allati bentuk tunggal yang juga berarti yang. Untuk bentuk jamak, alatih atau alani. Untuk mereka dua laki-laki, allazani. Untuk mereka dua perempuan, allatani. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Syukran. Thank you. Terima kasih.